Kalau keluhan hidung tersumbat nggak hilang-hilang, bisa jadi kamu mengalami hidung tersumbat kronis, yang umumnya disebabkan oleh Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kalau hidung udah mampet atau tersumbat pasti ngeganggu banget ya. Napas jadi susah, bahkan tidur pun nggak nyenyak. Terus yang lebih ngeselin lagi nih, kadang hidung tersumbat tuh terjadinya tiba-tiba aja. Jadi nggak tahu nih penyebabnya apa. Kalau gitu jangankan mencegahnya, ngobatinnya pun jadi bingung. Nah, penyebab dari hidung tersumbat sendiri emang bisa dibilang agak tricky atau cenderung sulit diketahui nih, karena ada banyak. So, tanpa bertele-tele lagi, langsung aja yuk kita bahas apa aja sih penyebab hidung tersumbat. Pada dasarnya, hidung bisa tersumbat jika lapisan di saluran dalam hidung membengkak akibat iritasi atau peradangan. Nah, penyebabnya pun bisa bervariasi dan memang dapat terjadi secara tiba-tiba. Kalau begini, hidung tersumbat sifatnya akut, tetapi biasanya tergolong ringan. Sementara kalau terjadinya bertahap dalam jangka panjang, bisa dikategorikan sebagai hidung tersumbat yang kronis. Sekarang kita bahas yang akut dulu ya. Jadi, ada beberapa penyebab hidung tersumbat akut. Di antaranya, infeksi virus, misalkan influenza dan juga COVID-19. Saat flu, hidung tersumbat biasanya hanya berlangsung selama beberapa hari. Tapi kalau pada COVID-19, waktunya cukup bervariasi nih. Intinya, lama hidung tersumbat akibat infeksi virus itu tergantung pada kekuatan imun tubuh untuk melawan infeksi juga. Berikutnya ada sinusitis akut, yaitu peradangan sinus atau rongga di kepala yang berhubungan dengan hidung. Nah, kondisi ini umumnya terjadi karena infeksi virus, tetapi bisa juga karena infeksi bakteri. Sinusitis juga bisa bikin hidung terasa mampet dan berlangsungnya itu kurang lebih selama 4 minggu. Next, yang ketiga ada yang namanya rinitis alergi atau hay fever. Kalau kamu punya alergi dengan hal tertentu kayak debu atau bulu hewan, nggak perlu heran kalau hidung kamu tiba-tiba bisa tersumbat saat berada di dekat alergen atau pemicu alergi. Berikutnya, kalau tadi ada yang alergi, ada juga yang non-alergi, yaitu rinitis vasomotor. Nah, beda sama yang tadi, yang ini penyebabnya adalah peradangan pada saluran hidung yang bisa terjadi karena perubahan cuaca, aroma yang kuat, paparan asap, dan juga konsumsi makanan pedas atau panas. Selain itu, hidung juga bisa tersumbat karena adanya benda asing yang masuk ke dalam hidung. Kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak nih. Benda asingnya tuh bisa kayak manik-manik atau serpihan rautan pensil atau mainan kecil gitu. Oke, lanjut ya. Kalau keluhan hidung tersumbat nggak hilang-hilang, bisa jadi kamu mengalami hidung tersumbat kronis, yang umumnya disebabkan oleh pertama, ada sinusitis kronis. Gejalanya bisa sama dengan sinusitis akut, tetapi bisa berlangsung selama 12 minggu atau lebih. Next, ada polip hidung, yaitu pertumbuhan jaringan yang tidak normal di saluran hidung. Nah, jaringan yang nggak normal ini biasanya timbul karena peradangan hidung yang terus-menerus. Sama kayak sinusitis kronis, hidung tersumbat akibat polip hidung dapat terjadi hingga 12 minggu bahkan lebih. Berikutnya ada deviasi septum, yaitu kondisi ketika dinding pemisah kedua lubang hidung mengalami pergeseran, sehingga salah satu lubang mengecil. Kondisi ini bisa terjadi karena kelainan sejak lahir atau cedera di hidung. Nah, tingkat keparahan hidung tersumbat tergantung pada derajat pergeseran septum hidung ini. Selain itu, ada juga beberapa kondisi lain yang mungkin lebih jarang ditemui, kayak sindrom Church-Strauss. Kondisi ini terbilang sangat langka terjadi, jadi pembuluh darah di organ tertentu tuh, salah satunya hidung, itu bisa mengalami peradangan sehingga menimbulkan hidung tersumbat. Terus ada juga granulomatosis Wegener, yaitu kondisi saat aliran darah ke organ tertentu, kayak hidung, jadi melambat. Akibatnya, kinerja dari organ tersebut bisa terganggu dan menyebabkan gejala, salah satunya adalah hidung mampet. Dan yang terakhir yaitu kanker nasofaring, atau kanker yang menyerang bagian tenggorokan di belakang rongga hidung. Nggak perlu panik atau langsung parno ya, karena kondisi ini merupakan kondisi yang terakhir yang perlu kamu khawatirkan saat hidung kamu tersumbat. Terus kanker juga kan biasanya disertai dengan gejala lain nih, kayak benjolan di leher, mimisan berulang, telinga berdengung, mati rasa di wajah, atau sulit menelan. Nah, sampai di sini udah ada gambaran ya, hal-hal apa aja yang menjadi penyebab hidung tersumbat. Kalau masih nggak tahu apa penyebabnya dan hidung tersumbat nggak kunjung mereda, solusi terbaiknya adalah dengan berkonsultasi langsung sama ahlinya, yaitu dokter umum atau langsung ke dokter THT juga bisa. Untuk konsultasi ke dokter, zaman sekarang kan udah serba online ya, jadi kalau kamu sibuk dan nggak sempat untuk pergi ke dokter, manfaatin aja chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, kamu bisa chat dokter sepuasnya sampai kamu mendapatkan jawaban yang kamu butuhkan.
Terus kalau kebetulan kamu memang lagi mengalami hidung tersumbat, udah gitu nggak sembuh-sembuh, sampai bingung harus minum obat apa, tenang aja. Kamu bisa langsung minta resep obat ke dokternya dan obatnya bisa juga ditebus di fitur AloShop. Kalau udah, obatnya juga akan langsung diantar ke rumah kamu. Kurang dari 1 jam aja loh. Praktis banget kan? Kalau belum punya aplikasi AloDokter, abis nonton video ini, langsung aja download aplikasinya di App Store atau Google Play. Nah, sekarang kalau udah tahu penyebabnya, solusinya gimana dong? Well, mungkin sebagian Alo viewers langsung mikirnya ya minum obat aja kan? Sebenarnya nggak harus selalu langsung buru-buru minum obat loh. Kalau keluhan hidung tersumbat tergolong ringan, dalam artian kamu masih bisa beraktivitas seperti biasa, ada nih perawatan sederhana hidung tersumbat yang bisa kamu lakukan di rumah, yaitu yang pertama, hirup uap hangat. Caranya siapkan wadah berisi air hangat, lalu dekatkan wajah kamu ke wadah dan hirup uapnya. Kamu juga bisa tuh menambahkan aromaterapi ke dalam air hangat, tapi hati-hati ya, jangan sampai airnya terlalu panas. Kedua, posisikan kepala lebih tinggi saat berbaring. Hal ini dilakukan agar saluran napas bisa terbuka lebih lebar. Dengan begitu, kamu bisa bernapas lebih nyaman juga saat tidur. Nah, kamu juga bisa nih menggunakan bantal tambahan untuk menopang kepala dan bahu. Next, perbanyak minum air putih. Iya, hidung mampet bisa diredakan hanya dengan minum air putih loh. Soalnya air putih bisa membantu mengencerkan lendir di hidung sehingga dapat lebih mudah dikeluarkan. Lalu kalau memungkinkan, gunakan juga alat pelembab udara atau humidifier. Terlebih kalau kamu menggunakan penyejuk udara atau AC di rumah. Kenapa? Karena kalau pakai AC tuh biasanya suasana udara tuh jadi lebih kering. Nah, alat ini bisa menjaga kelembapan udara dan mengurangi penyebaran debu di udara. Sehingga saluran napas juga lebih terbuka dan napas pun lebih lega. Kalau nggak, pakai air purifier juga bisa tuh ngebantu. Kalau semua cara-cara ini udah kamu lakukan, tapi hidung masih juga tersumbat, kamu bisa mulai mempertimbangkan untuk mengonsumsi obat. Misalnya dekongestan atau pelega pernapasan dalam bentuk semprotan hidung atau pil, dan juga obat golongan antihistamin misalnya. Tapi ingat, harus sesuai dengan anjuran dokter ya, oke? Terus kalau udah minum obat, hidung masih juga tersumbat, apalagi kalau ada keluhan lain kayak demam, wajah kelihatan bengkak, sesak napas, atau mimisan yang nggak berhenti-berhenti, udah deh, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter supaya bisa dipastikan apa sih penyebabnya dan juga penanganan yang sesuai bisa segera diberikan. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Buat yang kebetulan lagi mengalami hidung tersumbat, semoga informasi ini bermanfaat untuk membantu kamu lebih cepat sembuh ya. By the way, kalau kamu suka konten kesehatan kayak gini, jangan lupa buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan terbaru. Share juga video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga atau kerabat yang mungkin membutuhkannya supaya mereka juga bisa sama-sama hidup sehat bersama Alo Dokter. See you on the next video.